Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Icon Talk ya. Alhamdulillah dua pembicara sudah hadir kali ini dari Rumah Motivasi Indonesia atau RMI yang diawaki oleh Pak Ronidin, Pak Supriyanto dan Bu Yanti sebenarnya. Nah, kali ini beliau akan memaparkan yang sangat menarik. Tanpa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, ini forum biasanya di hari Senin ada 2 minggu sekali. Kita ada forum Icon Talk atau ICEP Talk ya. Dari ICEP itu adalah yang belum paham, ini adalah International Community EFT Practitioner. Jadi para praktisi EFT atau Emotional Freedom Technique berkumpul dan memberi pengetahuan ya ataupun sharing pengetahuan untuk orang Indonesia dan dunia begitu. Jadi ini sifatnya free dan kami di bawah mentor ataupun di bawah dari di coach ya, seorang coach Dr. Edi Iskandar. Dr. Edi Iskandar. Dan kalau yang belum ikut dari level 1 sampai 2 atau 3 ataupun 4 trainer, silakan bisa hubungi admin. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing tentang Becoming Happy Now, Helicopter View to Success. Jadi ini sukses ini kan macam-macam sharingnya. Ini beliau ini sudah hadir kali ini, ada Pak Ronidin yang beliau udah malang melintang di dunia teknis malahan ya, di pesawat kalau nggak salah teknisi ya, pernah jadi teknisi kalau dilihat kurikulum beliau, BT, pernah mengabdi di Garuda dan beliau sebagai engineer juga pernah, teknisi pesawat juga pernah menjadi asisten manajer di Flight Data Monitoring dan di luar Garuda di NAC 2 tahun sebagai manajer safety. Jadi cukup malang melintang di dunia swasta ya, dan sangat expert. Dan selama beberapa tahun terakhir ini beliau belajar berlatih tentang coach ya, termasuk mendalami EFT, dan beliau banyak menginspirasi teman-teman rekan-rekan sebagai seorang terutama coach ya, wellness coach. Nah, kemudian ada yang di samping beliau adalah Pak Supriyanto yang terkenal dengan YouTube-nya Mas Kubin. Ya, ini kalau Mas Kubin ya beliau ini Pak Supri. Jadi mohon maaf karena Pak Supri belum ngasih ke saya latar belakang ya, nanti diterangkan sendiri ke Pak Supri karena sudah gak asing lagi beliau juga apa namanya, beliau cukup unik ya, kreatif ya untuk di bidang coach maupun EFT. Sering kolaborasi sama rekan-rekan trainer untuk membuat semacam podcast ya, tiap minggu. Baik, saya mulai lagi karena waktunya kita durasinya sampai jam 9.15 atau 19.30 tergantung nanti dari kedua pembicara untuk mengatur waktu. Kami persilahkan Pak Ronidin dulu atau Pak Supriyanto untuk memulai. Silakan Pak. Baik, saya prolog dulu ya Gus. Dok Agus ya. Silakan Pak Supri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berterima kasih, dan tentunya tidak lupa kita memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu,
yang berbahagia, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Edi Iskandar dan pengurus ISEF yang lainnya, Ibu Aceh, Dr. Endah, Bu Erina, dan Board Director di ICEP atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Pak Ronidin Danawijaya untuk malam hari ini bisa berbagi dengan rekan-rekan semuanya di sebuah tema yang sangat menarik ya. Menurut kami sangat menarik. Mudah-mudahan menarik juga ya bagi teman-teman semuanya. Yaitu temanya menjadi bahagia saat ini di sini ya. Becoming happy now sekarang juga. Ya, kenapa tema ini kami angkat? Yang pertama memang bahagia ini cuplikannya, ini cuplikan sedikit di depan izin. Bahagia itu bukanlah sebuah pencapaian atau sesuatu yang kita kejar. Jadi kita bukan mengejar-ngejar kebahagiaan, bukan sebuah tujuan, tapi bahagia itu adalah sebuah state kehidupan atau sebuah posisi kehidupan untuk menjalani kehidupan gitu. Sebuah posisi untuk menjalani kehidupan. Jadi dengan kita bahagia, itu kehidupan akan menjadi mudah gitu. Jadi bukan, sekali lagi bukan sebuah tujuan di belakang atau di akhir atau di depan yang kita kejar, tetapi bahagia itu kita perlukan ya tiap hari dalam rangka kesuksesan hidup kita. Jadi tema ini Bapak Ibu sangat krusial ya. Nah, kalau kita bahagia insya Allah semuanya jadi mudah insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kita bisa belajar bersama untuk membongkar rahasia bahagia ya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk mendapatkan ilmunya. Sebelum lebih lanjut, tadi Dr. Agus ya meminta saya untuk membacakan sendiri kurikulum vitae ya. Saya nggak ada CV-nya ya ini karena memang orang biasa saja. Tapi sekilas saya pernah, kalau pendidikan, saya alumni Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya angkatan 2000. Pernah bekerja di grup Salim di divisi plantation di kelapa sawit ya. Yang sekarang minyak mahal itu saya dulu kerja di sana ya. Gitu selama kurang lebih 10 tahun, terakhir penempatan di Palembang. Saat ini saya yang saya syukuri, saya adalah ayah dari 7 anak saya dan suami dari istri saya yang juga hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Dan saat ini saya lebih banyak aktif di mengelola toko online. Sejak 2017 saya sudah resign dari pekerjaan mengelola toko online, dan saat ini juga sibuk ya, agak konsen sepertinya di dunia EFT, konseling, coaching, termasuk di dunia pengobatan yang memang jadi passion saya sejak dulu ya. Itu sekilas Dr. Agus untuk CV saya yang tadi belum sempat disampaikan di depan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, izin dulu suara saya bagaimana? Jelas, clear Pak. Oke, ya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya, kalau suaranya clear. Kalau boleh saya sapa sebentar ya beberapa teman di sini. Ya, terima kasih ya sudah berkenan juga bersama kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin ya. Kebahagiaan yang sepanjang hari kita rasakan, sepanjang waktu bahagia, dan pada akhirnya hidup kita akan menjadi baik, lebih baik dengan bahagia itu. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk mengetes dulu nih bagaimana kondisi teman-teman di sana. Kalau kondisinya baik-baik saja, boleh diketikkan 1 di kolom chatting. Sedang bahagia atau sedang bersedih? Sedang bahagia, diketik 1. Sedang kurang bahagia, diketik 2 lah ya. Kurang dan bahagia saja gitu. Baik, silakan. Kita lihat respon ya. Oke, Dr. Agus Prayitno bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, siapa lagi nih? Mbak Bu Rita ya. Bu Rita alhamdulillah bahagia juga. Di kolom chatting ya.
Bu Winarsi, terima kasih, bahagia, Masya Allah, luar biasa. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan sama ya, seperti yang sudah chatting juga bahagia. Kemudian, nanti yang belum bisa dilanjut, pertanyaan selanjutnya, untuk teman-teman semuanya. Apa yang diharapkan nih malam hari ini hadir bersama-sama kita di Icon ini, harapannya apa? Bisa mohon dituliskan di kolom chatting, harapannya apa? Kalau kesulitan kira-kira cari harapan, ini iseng aja gitu pokoknya. Gak apa-apa, ditulis aja. Harapannya pengen dapat apa. Atau kalau kesulitan bisa juga menuliskan harapan dalam kehidupannya ya. Mungkin sedang pengen rumah baru. Atau kalau ada masalah, kesulitan, mungkin ada kesulitan dengan pasangan, keluarga, sedang terlilit hutang, sedang ekonominya sedang sulit, umpamanya sedang di PHK, pengen pekerjaan baru, silakan dituliskan ya di kolom chatting. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang membaca bisa ikut mendoakan ya, ikut mendoakan, dan mudah-mudahan semakin banyak yang mendoakan, doa harapan Bapak Ibu semuanya lebih mudah terkabul insya Allah. Oke. Ibu Rita terima kasih menambah wawasan, Masya Allah. Bu Winarsi dapat ilmu baru dan mengaplikasikannya, luar biasa nih, dapat ilmu dan mengaplikasikannya. Ini yang penting. Banyak ilmu kalau nggak teraplikasi, jadi kata Nabi itu jadi keledai yang membawa kitab ya. Ini penting nih, ilmu dan mengaplikasikan. Lebih bahagia, Dr. Agus, Masya Allah. Oke, yang lainnya boleh silakan ditulis. Jangan lupa juga dituliskan harapan dan doa untuk teman-teman yang lainnya. Biar nggak egois banget untuk dirinya sendiri ya. Untuk teman-temannya, atau untuk keluarganya, atau untuk masyarakat secara umum. Silakan. Ibu Ami, Kebon Baru, harapan ingin bahagia, panjang nih, amin gitu, doanya juga panjang ya, Masya Allah. Oke, baik, silakan nanti yang belum menulis silakan ditulis, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena Bapak Ibu semuanya di majelis menuntut ilmu itu majelis yang diberkahi, jadi kalau kita banyak doa, apalagi disampaikan, ditulis, diucapkan, itu insya Allah banyak yang mendoakan, majelisnya berkahi, banyak malaikat, doanya lebih mudah terkabul. Gitu, insya Allah. Ya amin. Oke baik, saya lanjutkan. Sebelum kita masuk ke sesi inti, ya, doanya masih berlanjut, Masya Allah, silakan dituliskan sambil kita masuk ke materi ya. Oke, saya pengen dulu kita agak layar saya speaker ya. Mengingatkan kepada diri saya dan Bapak Ibu semuanya mengenai online learning ya, efektif online learning. Karena kita memang sekarang sedang di online ya, bukan di offline. Jarak memisahkan kita hanya mengandalkan audio, visual. Vibrasinya lebih rendah daripada di offline. Maka saya mengingatkan, pertama, memasang niat yang baik, tulus dan ikhlas. Ya, ini penting. Karena innamal a'malu biniat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Pasang dulu niatnya. Nanti insya Allah kalau niatnya baik, dapat, insya Allah dapat dah. Gitu. Ya Allah, aku pengen ya Allah dapat ilmu ya Allah, dapat ilmu bahagia, hidupku bahagia ya Allah gitu. Niatin Bapak Ibu ya, niatin. Ya Allah, dengan belajar ini ya Allah, mudah-mudahan aku, keluargaku bahagia, mudah-mudahan masalahku selesai ya Allah. Niatin Bapak Ibu ya. Gantungkan niatnya ke Allah. Kemudian yang kedua, menghadirkan hati dan pikiran. Nah, ini penting juga ya, menghadirkan hati dan pikiran. Kalau untuk mengakses ilmunya itu gampang Bapak Ibu. Cuma kita modal mikir bisa. Memahami juga lebih mudah, butuh logic thinking saja yang baik, itu ngerti. Tetapi kalau untuk tadi seperti doanya Ibu siapa tadi ya, yang pengen Ibu Winarsi ya, dapat ilmu baru dan mengaplikasikannya, itu butuh hati. Ya. Jadi kalau ilmu itu dengan akal saja bisa, tapi kalau sebatas itu, sebatas tahu dan paham, itu cuma memenuhi memori otak saja. Maka dibutuhkan hati
untuk mengakses hikmahnya, hikmah dari ilmu. Ya, dapat hikmah dari ilmu sehingga bisa diamalkan dan mengubah kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi mari kita hadirkan pikiran dan hati kita ya, hadirkan hatinya. Ya Allah, ngobrol sama Allah, ya Allah. Aku ikhlas ya Allah meninggalkan beberapa kegiatanku malam ini untuk menuntut ilmu-Mu ya Allah, amin. Gitu ya. Yang seterusnya fokus pada materi ya Bapak Ibu. Kalau di sampingnya ada hal-hal lain, ada sinetron umpamanya, tinggalin dulu. Ada sesuatu yang pekerjaan, tinggalin bentar juga bisa dikerjakan lagi. Fokus kepada materi. Dan yang selanjutnya mencoba memahami isi kepala dan dada pembicara. Ya, kenapa ini penting? Karena kita akan lebih mudah menyerap ilmunya, mudah menyerap maksud yang disampaikan kalau kita berusaha paham apa yang dimaksud ya, isi kepala dan isi dada. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, aktif berinteraksi. Jadi kalau diminta chatting aja, kalau mau nanya aja gitu. Kalau mau tiba-tiba ada ada pengen doa aja. Aktif saja. Tiba-tiba dapat insight, udah langsung eksekusi saja gitu ya. Aktif dan salah satunya adalah saya lihat di galeri ya, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah on cam ya. Karena ini penting juga menambah berkah insya Allah ya, menambah berkah untuk sebuah acara ya. Nah, dengan on cam, dengan hadir, dengan aktif hadir itu juga menambah, tapi tidak juga mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman yang berhalangan untuk on cam ya. Tapi sebaiknya kalau bisa on cam. Tapi kalau memang tidak bisa ya nggak masalah ya, itu juga sangat baik ya. Tapi hadirkan tadi niat dan lain-lainnya. Baik. Selanjutnya tadi sudah sampai norma. Oke baik. Sekarang agenda kita ngapain nih? Ya. Apa yang dibahas nih malam hari ini? Ya, agar persiapan ya. Agenda kita yang kita bahas adalah yang pertama UMI ya, mengenal diri kita. Ya, kita akan belajar ulang ya, mengenal diri kita. Karena dengan mengenal diri kita mengenal Tuhan kita. Ya, itu penting sekali. Ya. Kalau nggak ngerti diri kita repot ya, bingung nanti. Yang kedua, helicopter view of life journey atau big picture dari kehidupan. Nah, kita akan bahas ulang untuk mengingatkan diri kami dan teman-teman juga. Karena hal yang seperti ini harus sering-sering diingatin ya, biar nggak lupa. Walaupun sudah tahu kadang, tapi perlu diingatkan agar lebih kuat. Dan yang terakhir nanti baru akan masuk ke sesi being happy now, menjadi bahagia sekarang juga. Dan materi 3 ini saling terkait Bapak Ibu semuanya. Materinya kalau dari tema-temanya berat ya. Berat, mudah-mudahan Allah mudahkan kami untuk bisa menyampaikannya dengan baik ya. Bukan hanya diterima secara logik pikiran, tapi juga mudah-mudahan Allah mudahkan untuk sampai ke hati Bapak Ibu semuanya, ke hati-hati kami, sehingga dengan hati itulah kita menjadi baik hidup kita, karena sesungguhnya memang hati itu rajanya ya. Jika baik hatinya, maka baiklah seluruh jasad dan kehidupannya. Jika hati itu buruk, maka buruklah ya jasad dan kehidupannya. Ya, kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat ya, bisa diamalkan dan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih bahagia, dan akhirnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sampai mana tadi agenda ya. Baik. Kemudian ada beberapa ada beberapa disclaimer Bapak Ibu untuk malam hari ini, materi malam hari ini. Ya mungkin nanti beberapa materi itu akan disampaikan berdasarkan keyakinan pembicara ya. Terutama karena kami beragama Islam, Muslim, nanti mungkin ada beberapa sumber dari Al-Quran ya, dan hadis Nabi SAW. Bagi yang Bapak Ibu yang punya agama lain, silahkan menyesuaikan. Kemudian yang kedua, materinya itu kami susun, dan kami sebagai manusia biasa itu
mestinya juga banyak kekurangan, kesalahan ya, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa melihat kesalahan tersebut bisa menyampaikannya kepada kami untuk jadi perbaikan, bahan perbaikan. Dan yang terakhir, dilarang untuk mengutip sebagian atau seluruhnya untuk tujuan komersil atau tujuan-tujuan lain yang di luar izin dari kami ya Bapak Ibu. Oke, itu saja. Selanjutnya Bapak Ibu, saya serahkan materinya kepada Bapak Ronidin Danawijaya. Ya, karena materi yang pertama UMI dan Helicopter View of Life Journey akan disampaikan oleh beliau, nanti saya yang masuk sesi 3-nya. Kepada Bapak Ronidin Danawijaya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, untuk sharing, berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan, dan tentunya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalannya. Amin. Baik, terkait dengan materi pada malam hari ini, di mana kita akan berbicara mengenai kebahagiaan, kebahagiaan tanpa syarat. Kalau boleh Pak Supri, silakan diputar universe-nya biar kita lebih masuknya lebih cakep lagi, Pak. Izin Bapak Ibu, saya setelkan satu video mengawali materi dari Pak Ronidin tentang alam semesta ya. Silakan disimak dengan penuh kekhusyuan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita jarang sekali melakukan journey to the outer space, perjalanan ke jagat raya. Sangat jarang kita lakukan. Alhamdulillah malam hari ini kita dapatkan videonya dan Pak Supri siapkan juga. Jadi sama-sama kita mencoba sejenak berdialog lah, sedikit kontemplasi barangkali, melihat betapa luar biasanya ciptaan Allah ini. The expanding universe, jagat raya yang terus berkembang kan. Kemudian kalau kita lihat dari perjalanan manusia dari zaman dulu, dari zaman para filosof, para filsafat itu kan, sampai kemudian para ilmuwan, dan kemudian di zaman sekarang, mereka selalu muncul sebuah pertanyaan besar. Siapa saya ini? Who am I? Kan? Kemudian dari mana kita berasal dan mau kemana kita akan beranjak? Kan? Kembali ke universe tadi kan, betapa diri ini kecil sekali, betapa diri ini bukan apa-apa, bagaikan butiran pasir di laut. Nah, connect to the universe, kesadaran universal itu menurut saya sangat penting sekali. Karena kalau tidak, bisa jadi kita merasa segala-galanya. Saya merasa, padahal tadi kita lihat betapa skala bumi yang begitu kecil dibandingkan besarnya planet lain kan. Tata surya, kemudian ada galaksi, ada Milky Way, dan kemudian masih banyak rahasia ilahi yang belum terekspos. Alhamdulillah ilmu pengetahuan, kecerdasan manusia sudah sampai pada tingkat yang luar biasa, sehingga mampu membuat foto, gambar, bagaimana universe itu kita lihat. Dan alhamdulillah di zaman modern ini kita bisa melihat kebesaran ilahi yang bisa jadi di generasi-generasi lampau itu tidak bisa dilihat. Dan mestinya keimanan kita mestinya semakin besar, kualitas keimanan kita dari perjalanan tadi ya, journey to the outer space. Jadi alhamdulillah kita diberikan sebuah gambaran yang luar biasa. Itu kemudian kita bertanya, kemudian saya ini gimana? Kan terjadi dialog begitu kan, who am I tadi kan. Dan kalau kita baca di surat Al-Mu'minun 115 sebagai referensi umat Islam tentunya, mungkin yang lain yang di luar Muslim bisa mengejas. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi dari mana kita berasal? Gelap, kita nggak tahu. Kemudian saat ini kita ada di bumi. Kemudian kita mau kemana kan? Ini big question, pertanyaan besar dan sangat mendasar. Dan mudah-mudahan teman-teman, sobat-sobat semua sudah paham ini. Cuman saya mencoba mereview kembali, realign kembali lah, mengingatkan kembali, saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bisob, sehingga kita bisa memposisikan diri kan. Nah, dari mana kita berada dalam konsep penciptaan? Jadi purpose of life-nya seperti apa? Kemudian setelah mengetahui purpose of life, tentunya kita akan mencari nanti ke depan. Kemudian saat ini apa nih maksud misi kita di sini kan? Tugas untuk mencapai tujuan, mission, dan mau kemana visi tadi. Jadi kita positioning dulu tentunya. Karena ini perlu positioning, kalau enggak kita bisa miss nih. Ada di mana kita nih. Dan saya percaya teman-teman sudah paham ini. Silakan Pak Supri. Nah, purpose of life. Jadi tujuan penciptaan, sebagaimana sering kita dengar di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itu the purpose of life-nya kan. Kemudian apakah kita saat ini sudah sesuai dengan maksud penciptaan itu? Atau kita ada sedikit deviasi?
Mari kita coba review kembali. Ini breakdown dari purpose of life. Kita coba breakdown. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri purpose of life ini, di mana tujuannya adalah beribadah, kemudian ikhlas dalam penghambaan kepadanya. Kemudian dalam ibadah kan ada mahdo, ada goiro mahdo, yang wajib, kemudian ada yang personal dan ada yang sosial. Kalau yang mahdo kan tentunya sholat, puasa, zakat, itu yang mahdo. Jadi tujuan ini kan sebetulnya tadi beribadah hanya semata-mata kepadanya. Dan sebetulnya ibadah ini sangat luas, tidak hanya sholat dan itu, tapi banyak hal. Bekerja pun ibadah, tapi itu diniatkan semata-mata pengabdian kepadanya. Kemudian itu purpose of life. Kita bergerak lagi ke sebelah kanannya, terus misinya gimana nih untuk sampai ke sana? Nah kan kalau kita lihat misinya, kembali kita lihat lagi surat cintanya kepada kita, surat cintanya Allah kepada kaum muslimin yang merupakan kitab suci Al-Quran. Jadi sebagai khalifah fil ar, wakilnya di bumi ini, menjadi rahmatan lil alamin untuk berbuat kebaikan. Bisa balik lagi Pak Supri? Kemudian bagaimana sosial kontribusinya? Saya akan percepat. Kemudian bagaimana vision of life-nya kan? Ada target-targetnya, goal setting, kemudian ada legacy yang akan kita tinggalkan, capaian, karya hidup, dan prestasi. Kemudian di sana juga ada tool of life. Oke, di sini tentunya saya nggak bisa bahas secara detail, karena tadi tandem 2 orang, jadi saya harus manage waktu sedemikian rupa. Cuma kira-kira gambaran besarnya begini. Ada, ya, nah di sini penting banget nih, ada tool of life, ada resources of life. Kebanyakan dari kita itu alat dijadikan tujuan, tujuan dijadikan alat. Nah ini, jadi kembali bahwa ada spiritual, emosional, ada keuangan, ada pekerjaan, ada sosial, keluarga. Itu bukan tujuan, itu hanya alat sebetulnya. Dan kita kejebak banyak kan. Saya terutama baru belakangan menyadari jebakan Batman ini kan. Jadi sebetulnya ya kita perlu keuangan, kita perlu pekerjaan, kita perlu keluarga. Tapi itu hanya tool saja untuk menggapai sebuah kehidupan akhirat nanti yang lebih baik tentunya persiapannya. Kemudian resources-nya seperti apa? Ada fisik, materi, non-materi, pemberian dari Allah tentunya kan, resources ini. Kemudian alam, pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Baik Pak. Bisa lanjut Pak? Nah, kemudian penjelasannya bahwa misi kehidupan secara umum lah, tadi khalifah di muka bumi. Ada juga dasarnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Jadi terjadi dialog, kemudian malaikat juga protes, kenapa ya Allah engkau akan menciptakan manusia yang kerjanya hanya bikin pertumpahan darah, sedangkan kami selalu mengujimu kan, selalu memujimu, taat, patuh. Tapi rupanya Allah punya keinginan lain kan. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah 30. Jadi khalifah itu kan disebut khalifah artinya bahwa manusia adalah penerus, pelanjut dari makhluk lain yang sudah diciptakan sebelumnya. Sehingga malaikat tahu tadi kan. Kemudian sebagai rahmat dan manfaat bagi alam. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini misi kita manusia secara umum. Dibandingkan jagat raya tadi, dibandingkan universe tadi, alam semesta, mereka kan hanya patuh, perintah Pak. Sementara kita manusia punya pilihan. Ini kehebatannya manusia kan. Dibandingkan tadi, walaupun secara besarannya mereka besar, tapi secara keunikan, secara kehalifahan itu manusia memang the center of life. Jadi semua diciptakan untuk manusia. Begitu kurang lebihnya. Yes, silakan Pak, di-continue. Ini ada, jadi ada yang general mission, ini ada specific mission. Jadi ada tujuan khusus nih.
Jadi secara umum tadi sudah ada, kemudian ini secara khusus di mana manusia itu unik. Manusia itu punya passion, punya panggilan, punya calling sendiri-sendiri. Sehingga saya tentunya akan berbeda melakukan ibadah saya dengan yang lainnya. Nah, tinggal kita bertanya, di mana nih passion kita? Di mana nih panggilan kita ini? Kalau boleh kita lihat contohnya, di Quran surat Al-Fatir 37, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh yang berlainan. Jadi mereka-mereka yang sudah meninggal itu menyesal, padahal dia sudah mengerjakan amal saleh, namun berlainan dengan apa yang semestinya mereka kerjakan. Nah, itu sehingga mereka menyesal karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta itu sendiri. Jadi kalaulah kita bisa contohkan, mungkin Allah inginnya dia membuat sebuah baju yang begini, tapi dia dengan inovasi dan kreasinya membuat baju yang berbeda. Bagus sih, tapi bukan itu sebetulnya. Jadi berbeda dengan purpose of life-nya. Ya, silakan Pak Supri. Nah, ini juga tadi kan ada tools and resources of life. Bagaimana kita menggunakan tool dan resource ini untuk menggapai misi kita, untuk menggapai visi dan misi kita, agar supaya kita sesuai dengan the purpose of life. Saya sengaja tidak bacakan ini. Langsung aja Pak Supri. Kemudian chapter keduanya itu gambaran besar daripada perjalanan kehidupan, big picture of life atau life journey lah. Kita memiliki alam jasad dan dunia yang fana. Ini fisik. Dan saat ini kita sedang berada di sini untuk sebuah misi hidup dengan jangka waktu tertentu sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian ada ruh yang dimulai dari alam kandungan. Manusia adalah hasil dari pembuahan biologis dan ruh yang ditiupkan yang berasal dari Allah. Kemudian ada hari berbangkit di mana kita dikumpulkan. Jadi kalau bicara jasad dan dunia tentunya ya udah begitu meninggal seseorang selesai sudah, from dust to dust, dari tanah kembali ke tanah, tapi ruh kembali ke ruh, ke alam ruhnya kan. Juga jiwa kita tentunya. Ini pun sepertinya perlu kajian tersendiri untuk lebih dalam lagi kita mengeksplornya sepertinya, karena waktunya kurang cukup di forum ini. Kemudian dunia ini kan cuma sekedar tool perantara untuk kita menuju akhirat, keabadian. Karena di sanalah kita akan selamanya kan. Demikian yang dinukilkan dalam Alkitab kan, dalam Al-Qur'an. Nah, jadi cuman kadang-kadang kita lupa dunia ini begitu menariknya, begitu kita terpesonanya, padahal ya akan kita tinggalkan juga gitu loh. Pasti itu. Tinggal menunggu saatnya saja. Sehingga ya mestinya akhiratlah sebagai tujuan akhir. Kemudian di sini juga ada ceritakan alam kubur dan waktu tunggu. Kemudian ada pembalasan amal-amal kita, perhitungan amal kita nanti di sana. Baik, kira-kira gambaran besarnya sekali lagi saya hanya mereview kembali, barangkali sudah pada lupa tentang gambaran ini. Silakan Pak Supri, monggo. Nah ini tadi bagaimana kita berinteraksi dengan tools and resources. Jadi tool kan hanya sebagai media, sarana, dan dunia ini pun sarana kan, untuk kita bertanam, untuk kita beramal soleh. Nah, kalau kemudian yang saya pelajari dengan Pak Supri, itu kan dikenal dengan 6 aspek kehidupan, main tools. Ada 2S nih, spiritual sama sosial. Itu dia core banget, main tool nih. Tapi ada 4K, di sana ada keluarga, ada aspek kesejahteraan, kemudian karir. Ya, ini dia optional nih, nggak begitu inti lah. Tapi yang intinya 2 ini nih. Spiritual and social life. Itu penting banget. Kemudian
bagaimana tool-tool ini kita mainkan dalam rangka melaksanakan misi dan visi tadi kan. Kemudian juga ada sumber daya tentunya di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Ya kan? Ada lingkaran di dalam kita ini bagaimana, kemudian di sekitar kita, lingkungan kita. Jadi sekali lagi, tools bukanlah sebuah tujuan. Hati-hati di sini, karena kadang-kadang kita suka lupa, kejebak. Kan iblis selalu begitu kan. Kita terlena, kita senang dengan keluarga, kita cintai anak istri berlebihan, padahal bukan itu tujuannya. Baik, Pak Supri. Ini kalau yang bicara bahagia-bahagia ini, itu bagiannya Pak Supri. Silakan Pak Supri, dilanjutkan. Atau sebelum kita lanjut Pak Supri, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, sambil kita jeda sebentar, tapi pertanyaan ini nanti akan kita jawab di belakangan. Tapi paling tidak, kita kumpulkan dulu pertanyaan dari teman-teman. Pak Agus, silakan Pak Agus. Baik, Pak Ronidi, kalau ada para hadirin yang bisa menanyakan tentang topik kali ini ataupun yang lain, silakan. Nah, ini skupnya sangat luas, tapi bisa fokus di kebahagiaan. Silakan, ataupun ada yang mau sharing. Satu penanya dulu, karena masalah durasi waktu ya. Silakan, satu atau dua. Jadi open. Oke, silakan. Atau pertanyaannya disimpan dulu, nanti dijawab terakhir. Moga aja alurnya di ini Pak Mas Pri diatur saja supaya durasinya kita masuk ya. Baik, Pak. Silakan Pak Pri. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebelum kita lanjut ke chapter 3 mengenai bahagia itu sendiri, ya silakan minta tolong dibantu untuk dibaca ya, chatting dari teman-teman semuanya, kemudian ikut diaminkan ya harapan dari teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi doa juga bagi Bapak Ibu yang ikut mendoakan apa yang diharapkan oleh sahabat yang lainnya. Saya lihat di chatting sudah banyak ya harapan dan doa. Bu Rita, terima kasih doanya Bu Rita. Semoga semua peserta e-kontok dan keluarga bahagia dalam syukur, sehat dan bermanfaat bagi sekitar. Amin ya robbal alamin. Silakan juga nggak kebatas ya. Silakan kalau ada yang masih mau ngirimkan doanya. Ini kita mau bulan puasa, mudah-mudahan Allah ijabah. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti di akhir juga bisa raise hand ya untuk melanjutkan pertanyaan. Saya lanjutkan ke chapter 3, izin share screen. Oke, kalau gambar sudah oke ya? Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Chapter 3, being happy now, bahagia bukanlah sebuah tujuan Bapak Ibu, namun state dalam menjalani kehidupan. Dan hidup Anda akan jauh lebih baik jika Anda mengejar makna dari hidup itu sendiri daripada kebahagiaan. Ini poin position kita, bahagia itu bukan yang kita kejar ya, tapi dia kondisi menjalani kehidupan. Jadi menjalani kehidupan memang state-nya kudu bahagia gitu ya. Baik, bagaimana rinciannya? Oke, sekarang definisi bahagia bagimu. Coba Bapak Ibu boleh di chatting ya di kolom definisi bahagia Bapak Ibu apa nih? Apa kalau suaminya mungkin keras udah berubah suami saya, atau kalau sakit yang punya sakit parah udah sembuh, atau yang ada kesulitan ekonomi selesai, atau bagaimana? Bahagia kita itu di mana dan apa definisi bahagia bagi kita? Boleh di chatting ya, nanti kita coba juga baca di akhir sesi. Ya, apa definisi bahagia bagimu ya? Kenali bahagiamu. Oke, ini realitas mungkin di diri kita akui saja. Oh, bahagia saya kalau saya sudah punya rumah sendiri, ya nggak apa-apa juga. Bapak-bapak, oh bahagia kalau saya bisa nikah lagi. Waduh, ini ibu-ibunya marah nanti ya. Tapi nggak apa-apa juga. Boleh, kan bebas ya. Kita bebas, terserah Bapak Ibu semuanya. Baik. Dan kalau kita lihat
nenek moyang kita Bapak Ibu Nabi Ibrahim itu ada di surat Asy-Syu'ara 82-83. Nabi Ibrahim itu berdoa ya, dan yang amat aku inginkan yaitu akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ya, Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, ini doa nih. Doa bahagianya orang-orang soleh itu dulu gitu. Kalau Allah ampuni semua kesalahannya pada hari kiamat berarti nggak masuk neraka. Gitu. Kemudian di dunianya diberikan hikmah, Bapak Ibu. Diberikan hikmah itu artinya pengetahuan, ilmu, informasi berubah jadi pengetahuan, pengetahuan berubah jadi kefahaman, kefahaman jadi amal, dan jadi rahmat Allah gitu. Ya, jadi ada berhikmah, punya hikmah di ilmu itu ya. Dan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini bahagia banget dah kalau zaman itu ya, kakek kita Ibrahim. Oke. Kemudian dari berbagai sumber saya kutipkan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Apa sih definisi bahagia itu? Ya, yang pertama menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan adalah suatu keadaan, pikiran atau perasaan, kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin yang maknanya adalah meningkatkan visi diri. Oke, dari psikologi, dari dunia psikologi, Seligman mendefinisikan kebahagiaan sebagai keadaan psikologi yang positif, di mana seseorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup, pikiran, dan perasaan positif akan kehidupan yang dijalaninya. Tokoh Ed Diener mengistilahkan kebahagiaan dengan kesejahteraan subjektif. Menurutnya, kebahagiaan adalah penilaian individu terhadap kehidupannya, melibatkan kepuasan hidup, terdapat pula efek positif dan negatif. Ini jadi antar orang beda ya, standar bahagianya. Sedangkan menurut Dr. Noman Ali Khan, seorang ahli bahasa dan pakar Al-Quran, menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak mengenal istilah the pursuit of happiness atau mengejar kebahagiaan, Bapak Ibu. Tetapi Al-Quran mengenal istilah mencapai kebahagiaan hakiki, yaitu kondisi mutmainah. Apa itu mutmainah? Yaitu kondisi ketika manusia tidak lagi mengukur kehidupannya dari status sosial, kaya atau sempit rezeki, tetapi mengukurnya dari manfaat bagi dunia. Nah, ini yang disampaikan oleh Dr. Noman Ali Khan. Lalu bagaimana sih ya pandangan agama ya, dalam hal ini saya akan sampaikan pandangan Islam tentang bahagia itu sendiri. Ya, di surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang digarisbawahi Bapak Ibu yang mana? Sepertinya yang ini ya, kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik. Nah, ini ya, yaitu diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh, ya, enggak terkecuali laki-laki maupun perempuan. Jadi bahagia itu the good life, the happiness. Nah, itu adalah kebaikan, ya, kehidupan yang baik, yang lapang gitu. Kehidupan yang lapang, yang baik, ya. Yang lapang secara fisik maupun non fisik. Baik, sekarang kita masuk ke sini nih. Ini penting Bapak Ibu, happiness hack. Kenapa saya pilih kata hack ya? Ini kalau Bapak Ibu hack itu apa ya? Kalau disingkat tambah ER, hacker. Jadi hacker itu suka suka membongkar sebuah kunci gitu ya. Jadi bahagia itu kuncinya di mana? Gimana cara membongkarnya dari kondisi yang tidak bahagia menjadi bahagia? Nah, ini coba fokus sebentar di sini. Ini penting nih ya. Ini bisa jadi masalah Bapak Ibu semua dan masalah kita banyak orang dan termasuk mungkin saya. Ya, kita ke kiri dulu. Happiness hack-nya itu ya hack agar terlepas itu dari yang rasa tidak bahagia menjadi bahagia itu, pertama melepas hambatan emosional. Bisa jadi belief system atau negatif value negatif, keyakinan negatif. Ya. Dan terutama Bapak Ibu,
yang menjadi penghambat besar kebahagiaan adalah kurangnya tawakal. Kurangnya tawakal ini ya, di stabilo nih. Kurangnya tawakal itu adalah yang paling banyak ya menghambat orang menjadi tidak bahagia. Nggak tawakal itu artinya banyak protes dalam hidupnya. Apa-apa menurut dia negatif aja gitu ya. Nah, ini kita kenal juga di dalam bahasan psikologi kan elephant rope ya. Ya, persepsi negatif baik karena ketidaktahuan, pengaruh lingkungan, pengetahuan pola asuh mengakibatkan terciptanya tali-tali pengikat dan hambatan untuk bahagia. Ya, ini mungkin ada dulu trauma dan lain-lainnya. Itu ngikat, diikat enggak buhul lah gitu, kalau sihir buhul gitu ya. Oke, kita masuk ke kanan. Lalu poin yang sebelah kanan itu value hidup sebagai pendorong. Jadi ikatan buhulnya dilepas Bapak Ibu. Ada nggak tawakal tadi, ada persepsi negatif, ada value negatif, belief system negatif, itu dilepas dulu buhulnya. Kemudian kita adjust, kita energize, kita kasih, kita tanamin gitulah ya. Kalau orang pertanian, misalnya orang pertanian ditanam gitu. Ya apa yang ditanam? Value hidup ya, yang luhur ya. Hidup bahagia itu value terbesarnya, value pendorong terbesarnya adalah rasa syukur Bapak Ibu. Rasa syukur dan berkelimpahan. Nah, rasa syukur, setiap hari bersyukur, apa yang ada di depan kita syukuri, itu nanti akan menciptakan kondisi keberlimpahan. Kondisi keberlimpahan, lapang gitu ya. Nah, karena selalu bersyukur. Baik, adapun prosesnya, nanti kalau di sini ini banyak coaching ya, Pak Ronidin bisa tuh bantu coaching kalau ada teman-teman yang kesulitan untuk melepas hambatan dan memasukkan nilai hidup. Saya lanjut, happiness process. Ya, proses menuju bahagia itu gimana prosesnya ya? Urut-urutannya gimana? Langkah-langkahnya gimana? Step by step-nya gimana toh Pak? Gitu. Yang jelas kok masih ruwet aku ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba agak runtutin ya Bapak Ibu. Dimulai dari self-awareness, tadi yang diterangkan Pak Ronidin itu. Mengenal diri kita. Dari mana, sedang ngapain sih di sini, mau kemana. Itu penting Bapak Ibu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal kehidupannya, ya dia bisa berjalan nanti mau kemana jadi jelas, nggak bingung gitu. Itu penting, yang tadi materi sama Pak Ron itu penting banget, itu untuk difahami benar ya. Mulainya dari situ. Menyadari diri sebagai seorang hamba yang kecil di hadapan Tuhannya dan kedudukannya di alam semesta. Kemudian langkah selanjutnya, memahami misinya, sadar akan misi hidupnya, menyadari misi dan tugas hidupnya, dan berjalan di atasnya. Nggak main-main gitu maksudnya tuh. Hidup itu punya misi Bapak Ibu. Kita diciptakan, itu ada purpose-nya tadi diterangkan Pak Ronidin ya. Ada maksudnya. Lah maksud itu membawa tugas, konsekuensi tugas. Lah sadar akan tugas ini penting. Nggak cuma main-main, ada tugasnya ternyata. Itu harus disadari tugasnya. Tadi ada tugas secara umum, ada tugas spesifik juga. Sadar tugas. Kemudian yang ketiga, menjaga relationship. Tadi sudah sadar Tuhannya, kemudian ada juga makhluk-makhluk lain, itu jaga relationship-nya. Ya. Relationship itu ada dua, ada relationship atau hubungan vertikal, ada horizontal. Ini jangan salah-salah, ini bahaya kalau salah-salah ya. Yang vertikal itu hanya dengan Tuhan, Bapak Ibu, dengan Allah, itu vertikal, ya penghambaan. Sedangkan dengan makhluk lain itu hubungannya harus horizontal. Ya, ini kebanyakan juga dalam hidup ini kebalik-balik ya. Sama Allah itu hubungannya nggak baik, sama manusia itu menganggap manusia lain lebih tinggi atau kita lebih rendah, atau kita menganggap diri kita lebih tinggi, hubungannya malah vertikal tuh, superior inferior, itu jadi masalah juga ya. Jadi relationship awareness, memahami ya, memposisikan bahwa sesama makhluk itu harusnya hubungan horizontal Bapak Ibu ya, setara. Dan dengan yang vertikal adalah Allah. Kemudian selanjutnya fokus now, in here, hidup saat ini di sini. Jangan terjebak kepada masa lalu. Ya, dulu mungkin pernah dibully, dulu pernah susah. Jadi keikat terus sama masa lalu. Padahal masa lalunya udah kemarin. Kita hidup di sekarang gitu. Kok tahu masih gandoli aja. Padahal kita tidak bisa merubah masa lalu kan, gitu. Masa lalu udah jalan. Oke, harus hidup di sekarang dan jangan hidup di angan-angan Bapak Ibu.
Nggak boleh hidup di angan-angan. Punya cita-cita boleh, tapi hidup di angan-angan itu jadi masalah ya. Nggak hidup di saat ini. Jadi kalau nanti anaknya belum bekerja, nggak bahagia, itu kan hidup di angan-angan. Kalau nanti angan-angan ya, hidup aja saat ini. Oh, anaknya sehat, alhamdulillah. Anaknya nggak sakit, alhamdulillah. Oh, ada yang bisa dimakan, alhamdulillah. Gitu. Hidup saat ini juga Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh. Hidup saat ini di sini. Ini kan kita sedang bisa belajar bareng ya, bisa menghidupkan HP. Ini syukuri Bapak Ibu. Hidup ini sekarang ya. Syukuri yang saat ini. Dan hasilnya adalah rasa berharga. Rasa berharga karena apa? Rasa berharga karena penerimaan akan diri kita, ya, dan kontribusi sosial. Karena apa tadi? Bisa berkontribusi. Contohnya, mungkin kita nggak bisa sedekah Bapak Ibu yang uang yang banyak sebagaimana orang lain bisa lakukan. Ya tadi doa itu udah sedekah juga, mendoakan temannya, ya. Oh, ada temanku berharap gini, doakan ya, amin ya Allah, kabulkan ya Allah gitu. Kontribusi yang paling rendah kan gitu tuh. Maksudnya yang paling rendah tapi itu tinggi gitu. Paling mudah maksud saya. Nah, mendoakan temannya, menyampaikan doa untuk orang lain itu mudah banget, nggak harus pakai harta Bapak Ibu ya. Tersenyum, kontribusi sosial yang banyak. Nanti bahagia insya Allah dan rasanya. Nanti ini dibahas banyak di belakang ya. Oke, happiness key. Bagaimana kita kuncinya di ibarat mobil di starternya itu, BOSS with EFT. Nah, bagaimana peranan EFT Bapak Ibu di dalam hal ini nih? Ini penting ya. Nah, karena kita di sini banyak praktisi EFT, belajar EFT ya. Ini kuncinya begini, kuncinya itu ada 2 zona. Manusia itu punya 2 zona. Itu udah Allah terangkan, udah memang Allah kasih, nggak bisa kita lepas dari itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan telah diilhamkan kepada diri manusia itu jalan takwa dan jalan fujurnya di dalam diri kita Bapak Ibu, di dalam diri saya, di dalam diri Bapak Ibu, di dalam diri saudara kita, anak kita, tetangga kita, guru kita, siapapun nggak peduli. Itu di dalam dirinya ada tarikan takwa, ada tarikan fujur, ada tarikan baik, ada tarikan buruk. Udah ada di situ, seperti 2 lautan yang ada mengalir bersama tapi dia nggak bisa ketemu gitu. Diri manusia itu gitu. Ya, diri manusia sehebat apapun, mau kiai, mau syekh, mau apa, itu dalam dirinya ada potensi yang narik-narik ke jahat, ada yang narik-narik ke baik. Itu namanya takwa dan fujur. Oke, sekarang yang pentingnya bagaimana? Yang terpenting itu apapun kondisi, apapun yang terjadi, kita bisa selalu men-switching ya. Merubah frekuensinya ke positif terus gitu. Nah, jadi tidak lari ke yang negatif, tidak ngikuti setan, tidak galau tapi bahagia gitu. Nah, yang ini yang maaf saya mulai dari yang sebelah kiri ya. Nah, ini yang sebelah kiri yang takwa itu kalau kita breakdown lagi ada emosi dan energi positif power. Itu Dr. David Hawkins ya itu nerangkan banyak, ada mengukur energi berdasarkan level-levelnya, ada power yang sebelah positif, yang negatif force. Emosi positif adalah semua emosi luhur yang mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, berdaya, dan keberlimpahan. Nah ini penting nih, kita harus selalu men-switch ke sini. Kemudian amal baik, dia akan berbuah amal baik. Semua amal baik akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, nggak usah mikir Allah itu nggak tidur, Tuhan itu nggak tidur, Allah itu melihat gitu. Semua amal baik pasti akan datangkan kebahagiaan, seperti membantu orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini bagaimana men-switch ke sini Bapak Ibu? Kalau ada di sini fujur, emosi negatif, amal buruk, ini kita nggak terjebak di sini. Nah, nggak terjebak di sini, tapi selalu ke kanan. Gimana caranya? Berarti switching. Kalau dulu kita kenal ada radio tuh, radio nasional, radio lama itu kan kalau SW, MW itu diputar jadi rubah frekuensi gitu. Ya seperti itu juga. Ya. Selalu kondisinya kalau nggak enak dirubah ke enak, dari galau ke bahagia, dari negatif ke positif gitu terus. Ya. Cara ngubahnya gimana? Ya cara ngubahnya itu Allah terangkan lagi tuh di setelah ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dibersihin ya dengan tadi
dicek, dibersihin. Kemudian EFT bisa membantu ini Bapak Ibu. Kabar baiknya adalah EFT, Emotional Freedom Technique yang kita pelajari dari Pak Edi itu bisa membantu ini, men-switch ya. Kalau maunya saya kasih contoh satu. Sedang marah ya, maka di EFT saja. Nah, walaupun saya sedang marah, saya sangat marah sekali, saya sangat marah kepada istri saya, begitu ya, umpamanya saya sangat marah kepada tetangga saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya memutuskan untuk tenang, saya memutuskan untuk memaafkan, saya memutuskan untuk bahagia. Contohnya begitu. Oke, baik. Nah, karena waktu Bapak Ibu, ya sudah jam 21.51. Ini ada beberapa, intinya gini, terakhir ya, intinya itu Bapak Ibu jaga hubungan sama Allahnya, sering curhat sama Allah itu. Kemudian pelihara hubungan interpersonal. Tadi dengan switching tadi ya. Itu kuncinya ya. Nah, oke, bonusnya yang terakhir. Bonusnya ya, bonus malam hari ini. Oke, hidup bukanlah tentang persaingan dan kalah menang Bapak Ibu. Ya, kalau kita di sini ya saling membanding-bandingkan, itu persaingan namanya ya. Nah, hidup bukan tentang persaingan dan kalah menang. Hidup itu tentang teman seperjalanan. Setiap orang itu punya lintasannya masing-masing. Semua orang punya lintasan kehidupannya masing-masing, tidak perlu dibanding-bandingkan. Dan terakhir bonusnya adalah ini ada event plus respon sama dengan outcome. Apapun kejadiannya nolin Bapak Ibu. Apapun kejadiannya nolin. Orang marah sama kita, nolin. Orang benci sama kita, nolin. Semua apapun, nolin semua kejadiannya. Tapi perhatikan responnya. Responnya harus positif. Nah, kalau responnya positif, katakanlah, event apapun kejadiannya, 0. Responnya kita positif, plus 4. Berarti 0 plus 4, positif 4 outcome-nya. Responnya positif 8. 0 plus positif 8, jadi outcome-nya positif. Hidup itu soal gitu aja tuh rumusnya ya. Lah, hanya gimana saya tambahkan hadis ini, lakukan dengan hati Bapak Ibu. Lakukan dengan hati, ini bukan soal pikiran, ini hati. Respon yang baik itu hanya bisa dilakukan oleh hati-hati yang baik. Terima kasih, mohon maaf apabila terlalu panjang. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain silakan. Nanti insya Allah yang tidak lengkapnya akan kita adakan sesi kelas tersendiri ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah. Terima kasih. Pak Agus, dari saya sekian. Mohon maaf terlalu panjang ya, sampai 8.53. Oke. Baik, Mas Pri dan Pak Ronidin, terima kasih. Luar biasa ini perjalanan menuju bahagia. Memang perlu dari diri kita, kemudian bisa berbagi, dan dengan alat tools tadi EFT, kita menuju kesempurnaan sehingga hasilnya kita bisa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa mengurangi, silakan kita akan berinteraksi dengan kedua pembicara, ataupun kita silakan dari Bapak Ibu yang mengendaki sharing untuk di open mic. 1-2 orang silakan bisa raise hand ataupun chatting ya tentang materi topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Oh silakan Pak Edi Mulyadi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya terima kasih sekali mendapat kesempatan diundang di sini oleh Bapak Ronidin. Topiknya tepat sekali karena memang kondisi untuk pensiunan khususnya untuk seperti saya itu sangat tepat. Apalagi kondisi saya saat ini itu sempat mengalami stres ketika di tahun lalu mendapatkan informasi bahwa uang pensiun kita dikorup oleh Jiwasraya sehingga pada akhirnya kita tidak terima pensiun sampai seumur hidup. Itu akhirnya ya harus kita hadapi, dan tidak hanya saya, 48.000 pensiunan mungkin juga termasuk Pak Ronidin itu mengalami hal yang sama. Jadi manusiawi stres ya. Jadi beberapa saat alhamdulillah saya di saat pensiun ini saya tinggal di Kota Malang sekarang dan rumah saya dekat dengan masjid dan saya sekarang sebagai muazin juga sebagai marbot. Itu hiburan saya dan saya mendapatkan banyak sekali ilmu di situ yang sekarang juga dapat ilmu dari teman-teman Pak Agus, Pak Roni, Pak Supriyanto yang sama seperti yang disampaikan oleh para ustadz bahwa ketika kita menerima musibah hanya 2 kuncinya.
bersabar dan selalu berprasangka baik pada Allah. Sehingga dengan demikian saya sedikit secara perlahan dapat menguasai emosi saya dan ya stresnya berkurang dan akhirnya menuju ke bahagia tentunya, tapi tidak mudah karena sambil membayangkan, tapi tetap saja suatu saat itu akan ingat lagi, ya 7 tahun lagi saya nggak terima uang, terus gimana, udah ini kayaknya ujian iman buat saya, masa kamu nggak percaya Allah memberikan rezeki nanti meskipun kamu nggak terima uang pensiun gitu, kira-kira gitu Pak Agus, Mas Roni dan Pak Supriyanto, sharing dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Pak Edi, silakan Pak Ronidin untuk respon menanggapi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, alhamdulillah kita bisa ketemu di Zoom ini. Ya, benar sekali yang Pak Edi katakan tadi ya, bahwa pensiunan BUMN, diantaranya Garuda, itu kan Jiwasraya mengalami sebuah fraud ya, sehingga kita dibatasi yang harusnya seumur hidup, uang kita itu kemudian menjadi dibatasi hanya 10 tahun, bahkan ada yang 7 tahun. Ya. Nah, Pak Edi, kalau menurut ilmu yang kita pelajari di Icon Talk ini, di LLC, di tempatnya Pak Edi ini, yang pertama itu kita punya moto yang namanya tagline SSIB, sabar, syukur, ikhlas, dan berserah. Ini kunci banget nih. Bukan dalam arti kata pemahaman saja, keilmuan saja, tapi itu harus menjadi karakter kita, harus menjadi skill kita itu dalam menghadapi setiap kehidupan. Aja tadi Pak Supri bilang, event plus respon sama dengan outcome. Apapun kejadiannya, nolin dulu. Kemudian bagaimana kita responnya. Jadi pertama ya kita harus terima kondisi itu, kemudian dan biasanya kan kita kan selalu negative thinking. Nah, itu musuh kita kan. Nah, alhamdulillah di sini di EFT kita diajarin tapping untuk keluar dari emosi-emosi yang seperti itu. Jadi ya udah, alhamdulillah yang saya alami artinya kekhawatiran tentang masa depan apapun, ya udah tadi SSIB Pak Edi. Jadi pertama sabar itu kan dia nerima kondisinya, kemudian dia berserah. Udah itu paling. Kemudian ada lagi syukur kan. Syukur itu udah, karena materi itu kan kalau kita bandingkan dengan kesehatan, dengan anak-anak, dengan cucu Pak Edi. Dan Pak Edi luar biasa, masih aktif dengan kegiatan antar itunya kan, parsel dan segala macamnya itu kan luar biasa. Sukses buat Pak Edi. Jadi kalau menurut saya, ya itu tadi, bagaimana kita mensikapi event yang terjadi dengan respon yang positif. Insya Allah hasilnya positif. Itu formula dari Allah loh, yang bilang dia loh. Kalau kita melihatnya positif, insya Allah positif. Bergantung pada prasangka hambanya. Terima kasih dari saya. Mungkin Pak Supri ingin menambahkan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Roni. Ya, ini menarik ya, respon dan lain-lain tadi, dan sepertinya kita sudah sefrekuensi. Saya tertarik ini Pak Ronidin membaca harapan, kemudian bahagia versi teman-teman semuanya. Sepertinya sebelum kita sharing pun sudah luar biasa ya, sudah luar biasa nih. Saya tertarik, ini ada beberapa izin saya bacakan ya, biar tidak sia-sia, dan mohon teman-teman ikut mendoakan dari hati yang terdalam. Mas Bayu, to everyone, harapan ingin menjadi inspirator, bermanfaat untuk orang lain, Masya Allah, amin ya rabbal alamin, Mas Bayu ya. Nanti bisa detailkan ya keinginannya. Pak Agus, keluarga Samara dan jauh dari azab dan sahabat lebih bahagia, Masya Allah ya. Doakan untuk sahabatnya, amin, bahagia, alhamdulillah. Semoga bisa Ramadan ini sehat dan penuh makna, Bu Siti Fatonah ya. Terima kasih doanya Bu, amin ya rabbal alamin.
Oke, kemudian mohon maaf belum on cam ya, dimaafkan. Gak apa-apa ya. Harapannya semoga Ramadan ini pribadi lebih baik, terus meningkat amal soleh serta tercapai segala hajat. Ibu Zia ya, tentunya ini doa kita semuanya. Bahagia ialah tercapai apa yang diinginkan. Nah, kalau belum tercapai gimana nih keinginannya? Jadi bukan untuk memenuhi keinginan ya. Oke, tapi mungkin sudah dibahas tadi ya. Bahagia itu ketenangan jiwa, bebas dari kekotoran hati, damai dengan siapapun. Oke. Bisa membahagiakan dan bermanfaat orang lain dan makhluk Allah bila kita bisa menjalankan amanah dari Sang Pencipta. Bahagia menurut saya adalah kondisi di mana jiwa dan ragaku hanya untuk Allah. Bahagia itu ketika jiwa tenang, kesehatan yang semakin baik, hidup bermanfaat. Oke, luar biasa. Bahagia bila merasa dekat dengan Allah. Masya Allah ya. Bisa melaksanakan kewajiban dari Allah maupun amanah. Peran-peran hidup secara sosial masyarakat, bisa membantu mengatasi masalah-masalah di sekitar. Luar biasa niatnya. Bagaimana cara mengenal Allah melalui diri kita sendiri dan bagaimana cara memahami diri sendiri sebagai makhluk Allah. Dan terakhir, ini pertanyaan ya? Sepertinya pertanyaan nih. Ya, ada 2 pertanyaan, Pak. Oh, pertanyaan. Ya. Siap. Ya. Silakan langsung dilanjut aja 2 pertanyaan yang di chat itu. Saya bacakan atau langsung Pak Mas Pri, silakan. Halo. Pak Ronidin sepertinya yang jawab ini. Ya, silakan. Pak Ronidin, ini ada Pak Zulfikar ya dari Makassar. Bagaimana cara mengenal Allah melalui diri kita sendiri dan bagaimana cara memahami diri sendiri sebagai hamba Allah yang baik? Pak Ronidin, silakan untuk ditanggapi. Baik. Ya. Saya mencoba menjawab Pak ya, mudah-mudahan. Jadi bagaimana cara mengenal Allah melalui diri kita sendiri? Ini kan bagaimana interaksi kita hambanya dengan Allah. Sejauh mana kita sering curhat, sering berkomunikasi dengan Dia kan. Apapun dari hal-hal yang kecil gitu kan. Semakin intens tentunya akan semakin bagus hubungan itu. Dan sebetulnya yang paling bagus lagi adalah bagaimana kita dekat dengan kitab suci itu, dengan surat cintanya Allah. Karena itulah interaksi kita dengan Al-Quran kan. Berarti interaksi kita dengan Allah. Nah, ketika kita kemudian membaca Al-Quran, kemudian mengerti artinya, dan menjalankan itu menjadi sebuah perbuatan kita, itu di situ kan intensitas kita, sebetulnya kedekatan kita dengan Dia. Bagaimana meng-align kembali apa yang selama ini jadi habit kita, kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan oleh Allah. Jadi semakin mendekat ya kepada Dia dan mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah Dia dengan ikhlas, sepenuh hati. Tinggal tadi bagaimana itu menjadi sebuah kebiasaan, kemudian sholatnya, khusyuknya seperti apa. Karena begitu seperti sholat, itu kan sebuah dialog antara hamba dan Allah. Nah, sejauh mana kemudian sholat kita itu pakai rasa, bukan hanya sebuah rutinitas ya, tapi sholat yang memang kita bawa rasanya dan kita paham yang kita baca gitu loh. Jadi ada istilahnya kan sholat khusyuk. Itu barangkali pemahamannya ke sana barangkali ya. Jadi memang banyak hal yang kita harus terus belajar dan belajar untuk mengenali diri sendiri, kemudian mengenal lagi dengan Allah lagi. Saya juga sama pada posisi yang sama, saya terus belajar dan saya juga mungkin juga dalam hal bicara jarak, bisa jadi jarak saya dengan penanya tadi bisa jadi Bapak lebih dekat gitu kan. Jadi ini kan bicara rasa nih, bicara kepekaan, bukan bicara logika. Karena ketika kita bermain di area logika itu bahkan yang muncul banyaknya ego. Nah, itu switching dari mind to heart itu yang sejauh mana kita pandai-pandai bermain di situ. Silakan mungkin Pak Supri ingin ditambahkan atau Pak Agus sendiri. Mas Pri. Ya. Oke, sepertinya sudah cukup Pak Agus. Baik. Ada mudah-mudahan Pak Zulfikar sudah cukup jelas ya. Ada yang perlu ditambahkan Pak Zulfikar? Oke, baik. Sekarang dari Bu Jia kali ya, atau siapa ini? Mohon maaf kalau salah menyebut nama. Bagaimana dengan rasa was-was, Pak?
sering muncul ketika mengkhawatirkan karir, masa depan, jodoh atau lain sebagainya. Apalagi akhir-akhir ini hampir barang-barang naik ya, jadi kepanikan luar biasa ya. Belum UMR-nya naiknya cuma sedikit, apalagi ini masalah Pak Edi tadi uang pensiunnya dibatasi dan seterusnya. Ini memang suatu kekhawatiran karena antara nilai value dengan nilai yang real tadi itu, entah uang ya, alat tukar itu perlu ada keseimbangan. Enggak, itu bisa dijawab. Silakan. Itu bagiannya Pak Supri sepertinya tuh. Pak Supri ya, karena pebisnis juga ini beliau kasih solusi Pak. Ya, silakan Pak Pri. Ya. Terima kasih Dr. Agus Ronidin. Ini Bu Jiah ya, pertanyaannya Bu Jiah ya, bagaimana dengan rasa was-was sering muncul ketika mengkhawatirkan karir dan masa depan, jodoh atau yang lainnya, was-was. Nah, ini jawabannya agak butuh pendalaman was-wasnya karena apa gitu, juga harus di breakdown dulu ya, nggak bisa general juga karena setiap kasus berbeda. Intinya akarnya kan harus digali ya, akarnya harus digali untuk mendapatkan solusi terbaiknya. Nah, tapi saya akan coba jawab secara umum saja Bu Jiah ya. Nah, pertama rasa was-was itu di zona negatif atau positif itu dulu sadari. Rasa was-was itu pastinya di zona negatif. Di zona negatif, was-was di zona negatif. Ada was-was, kemudian tadi khawatir akan masa depan atau khawatir jodoh dan lain-lain. Itu kan was-was. Dia di zona negatif, di zona energi rendah, di zona galau. Kalau mau agak kasar lagi di zona setan gitu ya. Bukan sedang di zona baik ya, di zona positif. Berarti kita harus mengubah state-nya, posisinya itu. Oke. Kalau cara mudah, mau cara yang agak cepat itu dengan EFT bisa ya, dengan EFT. Tanpa kita bongkar apa sebab was-wasnya ya. Tapi kalau cepatnya, Bu, saya kasih tips cepatnya ya untuk Bu Jiah ya. Itu dengan EFT itu seperti ini mungkin ya. Namanya was-wasnya dengan jodoh nih ya. Jodoh itu jodohnya kenapa ini juga harus di apa? Saya yang mudah saja contohnya was-was mengkhawatirkan masa karir gitu, namanya pekerjaan, namanya ini musimnya PHK ya, takut di PHK gitu, di switching emosi negatifnya tadi ke positif, contohnya dengan EFT, saya kasih contoh ya, contohnya EFT di tapping ya dengan TNIC namanya 3 titik ya, walaupun saya was-was gitu, itu afirmasinya. Was-was karena pekerjaan saya terancam hilang. Kondisinya begini, perusahaan saya mulai bangkrut, perusahaan saya bekerja mulai banyak memphk karyawan, saya was-was kalau pekerjaan saya titik-titik. Apa yang diwaskan ceritain aja. Jadi yang negatif itu disadari, ditampilin, nggak usah ditutup-tutupi. Kemudian, namun walaupun demikian ya, saya merasa saya memilih dan memutuskan. Jadi di switch, dipilih posisi emosi positifnya. Saya memilih dan memutuskan untuk tenang, untuk menyerahkannya kepada Allah. Saya memilih dan memutuskan untuk berusaha sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Pilih yang positif-positif. Dan tutup akhirnya dengan doa. Jadi nanti, tapi kalau mau belajar lebih lanjutnya EFT nanti ada kelas-kelasnya Pak Edi atau juga kalau mau lebih lanjut nanti bisa juga ya, mungkin pribadi atau apa untuk tekniknya itu sederhana seperti itu. Intinya prinsip kerjanya zona galau di switch ke zona positif. Nah, tapi yang lebih dalam lagi, yang lebih dalam ya teman-teman ya, kadang tidak semudah itu. Tidak semudah itu gimana? Ya, kalau hambatannya itu banyak di bawah itu, di belakangnya itu, rasa khawatir, was-was bisa jadi karena kita kurang yakin sama Allah ya. Kita hanya menggantungkan kepada usaha kita. Kita anggap, contohnya ya, kita anggap rezeki itu ya karena usaha kerja keras kita. Kalau kita enggak, nanti pekerjaan kita hilang, rezekinya berhenti. Itu kan salah mindset dulu gitu ya. Itu dibenerin juga. Ya, persepsinya dibenerin. Tadi Pak Ronidin di depan juga udah nyampaikan tuh. Rezeki itu kan tool. Ini kan terkait dengan pekerjaan gitu ya. Saya jawab sedikit contohnya rezeki itu kan posisinya tool. Rezeki itu tool ya. Kerjaan itu tool juga.
Ya, kerjaan itu tool. Tool untuk menjalankan misi. Lah, tool itu sifatnya pemberian, jadi rezeki. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu bilang Allah yang menghidupkanku dan Dia yang memberikan rezeki kepadaku, gitu. Jadi posisinya itu harus benar. Rezeki itu pemberian Allah dari Allah. Kita ikhtiar ya benar ikhtiar, tapi yang menentukan, yang ngasih Allah, gitu. Itu harus benar dulu. Saya punya anak 7 umpamanya. Kalau saya berpikir bahwa rezeki anak-anak saya itu dari saya stres, gitu ya, saya stres. Nah, tetapi kalau state posisinya adalah rezeki itu ya dari Allah, saya kan perantara saja ya, saya bekerja gitu, dan lain-lain, itu jadi lebih positif, jadi lebih benar positioningnya gitu, state positioningnya jadi benar, itu dibenerin dulu. Nah, dicari sebabnya saya khawatir apa sih, dicari di aspek hubungannya sama Allah itu gimana. Jangan-jangan mikirnya yang salah tadi. Jangan-jangan hubungan kita sama Allah nggak dekat. Kita jarang ngobrolin sama Allah tentang pekerjaan kita, tentang jodoh kita. Sehingga kita mikir sendiri, dibiarin sama Allah gitu. Kita jarang bilang, ya Allah jodohku kok belum dapat ya Allah. Ya nggak bilang sama Allah gitu. Jadi hubungannya buruk sama Allah, itu juga pasti galau. Zonanya zona setan gitu. Nah, kemudian yang kedua, periksa di sisi hubungan interpersonal dengan orang lain. Jangan-jangan galau tadi karena kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, gitu. Oh dia bisa gini, aku nggak bisa. Wah dia lebih cantik, aku lebih nggak cantik, gitu. Dia ganteng, aku nggak lebih ganteng. Gimana jodohku kalau gitu, gitu. Itu hubungan interpersonalnya kan ada masalah, gitu. Hubungan interpersonalnya dah. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ronidin, mind tool untuk bahagia. Ini lawan dari was-was dan teman-temannya. Mind tool-nya itu adalah spiritual and emosional, gitu ya. Nah, mind tool-nya, tool utamanya kondisi emosional, spiritualnya bagus. Kondisi spiritual yang bagus, interaksi sama Tuhan sering. Karena gini, interaksi itu menghasilkan kedekatan gitu. Semakin kita dekat ngobrol sama pasangan kita, semakin dekat kita. Semakin kita sering sama Allah, sering curhat sama Allah, sering ngobrol sama Allah, interaksi sama Allah kuat, semakin dekat kita dengan Allah. Kalau udah dekat sama Allah ya lebih mudah gitu ya, karena Allah yang penguasa jagat raya, penguasa alam semesta yang memberikan rezeki kepada kita salah satunya. Oke. Nah, jadi perbaiki hubungan dengan Allah tadi. Yang kedua, hubungan interpersonal dengan manusia lah. Untuk hubungan interpersonal itu baik, kita harus punya kecerdasan emosi yang baik. Mempunyai kecerdasan emosi yang baik. Nah, tadi saya mau terangkan di belakang sebetulnya di slide tapi sepertinya waktu nggak cukup. Nanti teman-teman yang pengen mendalami lebih lanjut untuk bagaimana kecerdasan emosinya bagus, hubungan interpersonalnya bagus, sehingga tadi bahagianya gampang gitu. Ya, sekali lagi bahagia itu mind tool-nya cuma emosi dan spiritual. Ya, kalau sudah bahagia, nanti yang optional tool-nya seperti kesehatan, keluarga, kesehatan itu kan dengan bahagia itunya jadi mudah semua gitu loh. Jadi bukan kaya dulu baru bahagia dulu baru kaya gitu loh. Urutannya kayak gitu. Jadi mind tool-nya dulu yang dipegang, nanti yang lainnya jadi lebih mudah. Nah, kalau teman-teman mau lebih lanjut, tadi saya nggak sempat bisa sampaikan karena memang itu cukup panjang. Itu teman-teman bisa nanti saya akan sharing beberapa buku yang kalau nggak sempat ikut kelas nanti insya Allah dalam 1 minggu ini mudah-mudahan kita buat kelas lanjutan yang lebih detail setengah hari mengenai tema ini. Ntar saya coba sharing bukunya apa yang bisa dibaca teman-teman ya. Oke, saya nanti di yang berjalan di samping saya ini ada buku bagus teman-teman, hubungan interpersonal yang kalau teman-teman baca dan pahami, insya Allah bahagia deh gitu. Kalau masalahnya di hubungan interpersonal, di hubungan antar manusia, itu buku judulnya Berani Tidak Disukai. Ya, Berani Tidak Disukai. Sebentar, ini masih jalan dia. Bukunya Berani Tidak Disukai. Itu adalah dasar-dasar psikologi Adler. Psikologi yang membahas hubungan interpersonal. Gitu. Kalau tentang misi visi tadi, Bapak Ibu bisa baca ini buku Finding Your Mission of Life, karangan Ustadz Hari Santoso. Nah, ini ya, Berani Tidak Disukai, ini bagus banget nih buku ini membahas itu.
bagaimana pemisahan tugas, kemudian bagaimana agar hubungan kita dengan orang lain itu bukan hubungan vertikal, superior, inferior, lebih merasa lebih rendah, lebih tinggi, kemudian kontribusi sosial dan lain-lain, itu kunci-kunci. Dan saya dapatkan, saya testimoni ya, saya dulu tuh bingung juga ya, sama nggak bahagia gitu ya. Tapi setelah baca buku dan saya pahami benar, itu saya dapatkan key yang cukup krusial menurut saya. Dan salah satu kenapa saya mengusulkan untuk bisa hadir pada malam hari ini kepada Pak Edi dan Dr. Indah, karena saya habis baca buku itu luar biasa banget nih, harus sharing, aku harus sharing gitu sebetulnya. Nah, jadi baca buku berani tidak disukai kalau masalahnya hubungan interpersonal. Kalau masalahnya tadi hubungan dengan Allah, sering curhat aja udah sama Allah, itu insya Allah akan banyak membantu teman Bu Jihai dan teman-teman semuanya. Ya, tidak bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama berbagi. Terima kasih, Dr. Baik, terima kasih Mas Pri. Ini kalau dibacakan ada pertanyaannya sudah selesai ya. Terima kasih Pak Zulfikar juga. Ada yang terakhir dari Bu Nita, Coach Nita ya. Bahagia apabila mendapatkan ridha Allah. Kemudian yang kedua, memahami pesan-pesan Allah dan tanda-tandanya melalui suatu kepekaan saya. Yang ketiga, ketika menemukan talenta sejati. Serta yang keempat, menemukan peran dan misi hidup saya bagi sesama. Luar biasa ini, powerful ini Coach Nita ini. Iya. Baik, silakan karena di perjalanan penghujung kita acara sudah waktu 21.17. Maaf, kita sementara akhiri dan silakan dari Mas Pri ataupun Pak Ronidin untuk closing statement ya di acara ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan saya dan Pak Supri, itu di penghujung, kalau saya nih buat usia-usia yang sudah 60-an, sudah pensiun, di ujung usia yang masih diberikan ini, itu jelaslah manfaatkan sisa hidup ini untuk pengabdian kepadanya. Dunia ya sudah waktunya kita tinggalkan. Kita switchinglah ke dunia keabadian. Jadi sudah waktunya kita untuk beralih kiblat, karena kalau kita uber dunia, ya tadi ujungnya nggak bahagia, capek. Dan begitu udah kita dapat, toh kita tinggalin juga gitu kan. Jadi udah nggak usah pusing dengan kita. Nah ini harus clear banget ini. Jadi nggak usah pusing nanti. Udahlah, percaya aja kalau Allah itu menghidupkan kita di dunia, kita pasti dijamin. Cuman kan kadang-kadang pikiran kita ini yang kadang-kadang menggeluti, khawatir dan segala macam. Iman kita kalah. Nah ini persoalannya. Jadi main itu hati-hati dengan pikiran itu. Dia yang kadang-kadang melulu dan dari sekian banyak ribuan itu 80% negative thinking. Jadi itu tadi. Makanya kemudian bagaimana kita baca Al-Quran, mendekat ke Allah, Bismillah, kemudian realign kembali tadi purpose of life, misi kita, sehingga jelas, dan ketika kita berpulang, mudah-mudahan menjadi sebuah ending yang baik, menjadi sebuah akhirat yang diharapkan oleh kita semua, menjadi sebuah pendaratan landing yang mulus barangkali. Itu barangkali dari saya. Silakan Pak Supri kalau mau ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Ronidin, Dr. Agus. Saya tidak menambahkan untuk closing statement ya, tapi saya tadi ada lupa Bapak Ibu semuanya, ada pesan dari teman-teman di ILCA ya, ILKA, itu kelasnya Pak Edi yang mengenai coaching ya, sangat bagus sekali untuk membantu teman-teman. Kalau ada saudara atau teman-teman atau anak atau pasangan atau yang lainnya yang dikenali masih kesulitan untuk melepaskan diri dari trauma contohnya, atau sulit untuk switching ke positif, ada kendala-kendala yang sulit dipecahkan sendiri,
ya butuh bantuan orang lain, teman-teman dari ILCA ya, insya Allah bersedia membantu melakukan coaching, free coaching ya. Nanti bisa menghubungi admin ya, admin yang teman-teman sampai ke sini itu silakan dihubungi, nanti akan dihubungkan dengan teman-teman ILSA, insya Allah free coaching ya, free coaching kita akan bantu sebisa kita akan coba bongkar apa masalahnya dan bagaimana solusinya, kita bantu, kita menjadi teman seperjalanan ya untuk dunia ini. Ini salah satu kontribusi dari teman-teman ILCA ya, International Life Coach Association ya. Nah, jadi teman-teman yang butuh bantuan ya boleh nanti menghubungi admin ya. Kemudian yang kedua, saya sendiri Bapak Ibu, teman-teman yang butuh bantuan dari saya untuk coaching, konseling, termasuk Pak Ronidin juga bisa menghubungi ya nomor saya di 0822 8388 9236 untuk konsultasi dan lain-lain yang diperlukan. Termasuk saya membuka pengobatan gratis setiap hari Bapak Ibu untuk masalah fisik maupun non fisik ya, dari jam 13 sampai jam 15 untuk membantu teman-teman semuanya ya setiap hari. Itu pendekatannya holistik, TCM, Tibun Nabawi, EFT, termasuk health coach ya. Nah, insya Allah lebih aman tanpa obat dan insya Allah bisa sampai ke akar-akarnya insya Allah ya. Tapi tetap kesembuhan itu adalah dari Allah. Nah, kita coba membantu dengan sebaik-baiknya. Itu kemudian tadi ada juga buku yang bisa dibaca untuk mendalami materi ini lebih lanjut, yaitu pertama Mission of Life oleh Ustadz Haris Santosa dan Berani Tidak Disukai, karangan ada Psikologi Adler ya, karangan Jepang, saya agak susah nyebutkan namanya. Untuk diskusi lebih lanjut, teman-teman, insya Allah kita akan buka kelas yang lebih dalam, ya lebih dalam, lebih rinci, membongkar hubungan interpersonal dan bagaimana menerapkan SSIB. SSIB itu adalah sabar, syukur, ikhlas, berserah. Jadi banyak masalah dari kita itu ngerti sih aku harus sabar, ngerti sih harus syukur, tapi kok susah ya gitu. Apa sih hambatannya? Nah, kita akan juga berbagi di sana di kelas. Insya Allah kelasnya sedikit berbayar ya, tapi sangat murah sekali. Nanti juga kita akan informasikan ke teman-teman semuanya. Ya, bagaimana menerapkan agar SSIB itu membumi, gitu, bisa sabar, syukur, membumi, agar bahagia, sehingga dengan bahagia, posisi bahagia itu hidup kita mudah-mudahan lebih baik lagi dari yang kita tidak harapkan, yang menuju yang kita harapkan. Demikian Pak Agus dan Pak Ronidin dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan waktu kebersamaan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita termasuk pertemuan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan memasuki bulan Ramadan, kami dari Rumah Motivasi Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tujuan puasa yaitu menjadi pribadi yang takwa dapat kita peroleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Dr. Agus. Terima kasih. Terima kasih Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Mas Pri ya. Mas Pri, bisa disebutkan nomor, ada yang mau kontak ini sama Mas Pri, Pak Bagus Mutakin ya. Coba bisa diulang nomornya, 0. Nomornya, oke, ada 2 nomor ya. Tahu apa yang sering apa? 08. Tadi saya 0822 8388 9236 ya. Nah, silahkan Bapak dan Ibu, saudara sekalian, untuk bisa menghubungi Pak Supriyanto dengan nomor 0822 8388 9236 yang tertulis di chat untuk konsultasi lebih lanjut. Karena coach itu agak berbeda ya dengan konsultasi, mentoring ataupun trainer. Jadi unik. Saya juga salah satu hasil dari produk coach dari Pak Dr. Edi ya. Jadi kita bisa terarah dan terukur dalam menghadapi realitas kehidupan insya Allah. Baik, terima kasih Pak Supriyanto dan Pak Ronidin yang memberi pencerahan yang sangat luar biasa di kita penghujung acara ini. Dan mudah-mudahan nanti habis Lebaran kita sambung kembali Pak. Tapi tidak berhenti di sini.
bagi rekan-rekan yang mau nyambung langsung sama beliau, silahkan kontak dan insya Allah bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya Agus Praitno, mewakili dari Icon Talk, undur diri dan mohon maaf lahir batin. Kita akan menjelang Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita sambut dengan kebahagiaan, dengan ketulusan dan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala amal ibadah kita diridhoi Allah dan dengan balasan pahala yang tiada batas. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau minggu depan sampai Lebaran kita tidak ada Icon Talk, ya. Kita off dulu, kita ngaji dulu ya di Ramadan untuk kontemplasi, termasuk coach ini ya, dikontemplasi dengan coach ya, supaya kita menjadi manusia yang fitrah kembali. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu sekalian yang bisa menghadiri sampai masih bertahan ya di penghujung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.